Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Irawan, asal SMK Negeri 1 Cilaku. Dalam hal ini akan melaporkan hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut kelas 11 Teknik Mesin 2 pada tahun pelajaran 2002-2023. Yang pertama dalam hal ini yang akan kita bahas mengenai membubut eksentrik ya. Seperti dalam hal ini membubut poros eksentrik. Membubut eksentrik adalah proses pembubutan benda kerja yang sumbu putarnya lebih dari satu. Bentuk eksentrik sering digunakan pada bagian mesin yang mengubah gerak putar menjadi gerak lurus atau sebaliknya. Contoh penggunaan poros eksentrik seperti penggerak pada poros engkol dan pada mesin motor bakar atau mesin jahit. Ini di sini ada gambar yang bisa kita lihat sebagai gambar atau contoh yang bisa kita perhatikan. Berikutnya metode membubut poros eksentrik. Ini bisa kita lihat pada poin 1, bubut antara dua senter, yang mana metode ini dengan cara membuat lubang senter pada kedua sisi ujungnya daripada benda kerja pada titik di mana masing-masing sumbu eksentrik dibuat, yang kemudian benda kerja dijepit dengan menggunakan cekam di antara dua senter. Ini terlihat tampak di gambar. Yang berikutnya yang kedua, menggunakan cak rahang 4 yang bergerak sendiri-sendiri atau independen, yang mana sumbu eksentriknya ini didapatkan dengan menggeser rahang yang saling berseberangan sebesar nilai eksentrilitasnya. Pembacaan pergeseran dapat menggunakan dial indikator. Ini di sini ada nampak gambar dan juga besar pergeseran jarum dial indikator sebesar 2 kali eksentrilitasnya. Jika eksentrilitas sebesar 1 mm, maka jarum dial indikator harus bergerak sejauh 2 mm. Ini di sini juga ada gambar yang menjadi contohnya. Lalu yang berikutnya di sini menggunakan cak rahang 3 untuk dalam hal ini untuk mendapatkan eksentrilitasnya benda kerja. Ini diperlukan ganjal pada salah satu rahang cak. Metode perhitungan tebal ganjal pembubutan poros eksentrik pada cak rahang 3 ini bisa terlihat di gambar juga. Lalu yang berikutnya ini ada contoh juga sebuah perhitungannya. Sebuah bahan ST37 dengan diameter 24 mm. Nah, ini akan dibentuk eksentrik dengan cak rahang 3 besar. Eksentrilitasnya dalam hal ini sama dengan 1,5 mm. Nah, di sini hitung tebal ganjalnya. Nah, dalam proses perhitungannya ini bisa kita perhatikan E-nya 1,5, R-nya 12 mm, dan jawabannya adalah seperti terlihat, sehingga nanti bisa menentukan dari hasilnya tebal ganjal yang dipakai ini 2,179 mm. Ini dari proses perhitungannya, ini bisa kita lihat di dalam contoh gambar ini. Lalu yang berikutnya ini dengan faceplate. Cara ini biasanya dilakukan untuk membantu eksentrik dalam lubang dan untuk benda kerja yang pendek. Pada pembubutan eksentrik di antara senter, pergeseran senter dapat ditandai dengan kongkol atau menggores ya, di sini blok P dan penyiku. Ini terlihat seperti ada di gambar menggunakan dalam proses penggunaan pahat pada proses eksentrik ini. Nah, terus juga ada pahat rata. Ini bisa kita perhatikan juga
juga ya, pahat rata digunakan untuk pemotongan eksentrik yang terletak di ujung benda kerja. Ini terlihat juga di proses pada gambar yang nampak. Lalu yang berikutnya, yang kedua, pahat alur. Pemotongan eksentrik yang letaknya di tengah dilakukan dengan menggunakan pahat alur. Perhitungan panjang pahat alur di sini A terhadap dalamnya pemotongan, B pahat alur yang terlalu pendek akan merusak benda kerja yang seharusnya tidak terpotong. Ini bisa kita lihat juga seperti terlihat di gambar. Rumus mencari pergeseran sumbu pada poros eksentrik ini bisa kita lihat juga. Untuk mencari pergeseran sumbu utama ke sumbu poros eksentrik digunakan rumus sebagai berikut. Di sini seperti X sama dengan diameter besar dikurangi diameter yang kecil per 1/2 ya, dikurangi A keterangan, X-nya jarak persentase sumbu, diameter besarnya diameter terbesar poros, lalu yang kecilnya diameter terkecil poros, dan A-nya jarak antara poros. Lalu yang berikutnya seperti terlihat di contoh juga, ini bisa kita perhatikan juga pada gambar di bawah. Jika kita akan melakukan pembubutan poros eksentrik seperti pada roda gambar, jarak pergeseran dari sumbu utama ke sumbu poros X adalah seperti penyelesaian dalam hal ini. Nah, ini yang kita pergunakan rumus ya, diameter dikurangi diameter bagi 2 dikurang A, yang mana diameter besarnya 50, diameter kecilnya 24, yaitu pernya 2 yaitu ya dikurang 4 ya, sehingga hasilnya bisa kita lihat ya, 9 mm. Maka besar pergeseran sumbu utama ke sumbu poros eksentrik itu adalah 9 mm. Nah, lalu berikutnya di sini ada langkah-langkah pembubutan eksentrik yang menjadikan dasar untuk diperhatikan juga. Seperti dalam hal ini, yang pertama itu ada perhatikan kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan. Yang kedua, siapkan benda kerja seperti pada job sheet. Yang ketiga, bubut muka kedua sisi benda kerja sesuai dengan ukuran pada job sheet. Yang keempat, lukis pada kedua sisi benda kerja dengan eksentritas ya, sebesar 2 mm. Lalu titik sumbu eksentrik pada kedua sisi benda kerja. Lalu bor yang keenamnya, bor kedua sisi benda kerja pada titik eksentrik ya, dengan menggunakan bor center pada mesin bor. 7. Pasang plat pembawa dan pada poros utama mesin bobot. 8. Jepit benda kerja pada satu sisi yang menggunakan pembawa. Lalu yang 9, pasang benda kerja yang dijepit dengan pembawa pada senter kepala tetap dan sisi lainnya ditahan dengan senter kepala lepas. Yang 10, laksanakan pembubutan eksentrik sesuai dengan job sheet. Yang 11, ketika melaksanakan pembubutan putaran mesin sebesar 1/3 dari putaran normal. Yang berikutnya, laksanakan pembubutan pada sisi lainnya. Yang ke-13, setelah selesai, kembali semua alat pada tempatnya dan kondisi mesin dan lingkungan harus dalam keadaan bersih. Ini seperti dilihat gambar job sheetnya itu. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.